Mari kita sama-sama sekarang melanjutkan pembahasan kita tentang pengakuan iman rasuli. Let us now continue our discussion of the Apostles' Creed. Kita akan melihat kepada satu kalimat yang berikutnya dari pengakuan iman rasuli, We will look at another sentence in the Apostles' Creed, yaitu yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. which is who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, Let us open our Bibles. satu ayat saja dari 1 Yohanes pasal yang pertama. Just one verse from 1 John 1, verse 1. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 3. 1 John 1, verse 1 until 3. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. I'll read this verse for us. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Mari kita sama-sama duduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us enter into a word of prayer. Bapa di dalam sorga, kami, Father in heaven, we are extremely grateful that today you have gathered us here as your people to worship you and to listen to your word. Lord, please bless our upcoming sessions, Lord. Please bless these sessions, that whatever we heard from the pulpit is reflective of your will and reflective of your truth. Thank you, Lord. Please bless your servant that would preach your word, and please every single one of us who sit within this room. We pray that your word will strike hard upon our heart, so that our heart will be melted and the seed of truth will be planted deep within our soul. Thank you, Lord. Please hear our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amin. Nah, saudara, pada 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai keilahian Tuhan Yesus. So about 2 weeks ago, we've already learned about the divinity of Christ. Jadi 2 minggu yang lalu kita belajar alasan bagaimana kita sebagai orang Kristen itu bisa tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. So about 2 weeks ago, we learned about how we as Christians know that Christ is God. Lalu minggu yang lalu kita sama-sama belajar bagaimana Yesus Kristus itu adalah Yahweh yang dinyatakan di dalam sejarah umat Israel dalam Perjanjian Lama. And last week, we've learned about how Christ is Yahweh, who is present within the history of Israel. Nah, pada minggu yang ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama melihat bagian yang lain tentang siapakah Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus itu adalah manusia sepenuhnya. And today we will look at another aspect of Christ, which is his humanity, how he is fully human. Nah, saudara, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, itu seringkali kita rasa yang namanya hal-hal seperti ini, yang disebut sebagai hal-hal doktrinal, itu tidak penting atau tidak relevan sama sekali. So in our lives as Christian, we often think that this aspect, this doctrine, isn't that important. Orang kadang-kadang merasa yang namanya mempelajari pengertian tentang doktrinal iman Kristen itu sama sekali tidak praktikal. People think that studying doctrine within the Christian faith is impractical. Tetapi pada waktu kita mengabaikan semua pengertian doktrinal tersebut, maka kita itu pelan-pelan sedang menjadikan kekristenan hanya sebagai moralitas belaka. But when we forget the significance of doctrine, we treat Christianity as more of a moral suggestion. Karena kita tidak lagi melihat apa hubungannya, apa yang menjadi foundation, apa yang menjadi dasar dari katakanlah praktek moral tersebut. Because we can't see the connection, the foundation in that moral suggestion. Satu kali Pendeta Agus yang melayani di IREX Sydney itu pernah kasih satu ilustrasi. Saya pikir itu ilustrasi sangat-sangat baik dan sangat-sangat tepat. At one point, Pastor Agus from Sydney gave one really helpful imagery. Sekarang siapa orang Indonesia yang setuju kalau yang namanya Pancasila itu diganti dengan misalnya syariah? Siapa yang setuju? So, which Indonesian would agree that the Pancasila can be replaced by the Syariah law? Syariah law? Sebagian besar itu pasti tidak setuju. A lot of people would not agree. Tapi
waktu ada sekelompok orang mau mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi yang sesuai dengan syariah, maka orang itu akhirnya baru sadar But when there's a group who wants to change this ideology, the ideology of Pancasila to Sharia, people will realize bahwa ternyata yang namanya doktrin daripada negara itu penting. that doctrine within a country is important. Karena kalau doktrinnya negara daripada Indonesia itu diganti, maka yang namanya negara Indonesia itu tidak akan ada lagi. Because when the doctrine within Indonesia is changed, that doctrine will no longer exist. Nah itu orang sadar betapa pentingnya ideologi negara. Then people will realize how important the ideology of a country is. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita juga mesti terlebih lagi sadar bahwa kita tuh tidak bisa menjalankan kehidupan Kristen kita itu hanya di dalam tataran praktis saja. So as Christians, we need to realize that we can't just live our lives with this practical ideology. Just within the practical realm only. Nah, makanya hari itu kita sebagai orang Kristen, kita paling tidak di dalam beberapa minggu ke depan atau bahkan beberapa bulan ke depan, kita punya waktu kesempatan untuk kita boleh merenungkan sebetulnya apa sih yang saya percaya dan kenapa saya percaya. So as Christians, within the next few weeks and months, we can further reflect what it means for us to be Christian. Nah hari ini kita akan secara khusus sekali lagi membicarakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sepenuhnya, tapi juga sekaligus dia adalah manusia sepenuhnya. So today we will discuss how Christ is fully human, but he is also fully God. Nah, kita akan membagi bagian ini, khotbah hari ini dalam 2 poin. So we will split this sermon into 2 different points. Jadi poin yang pertama kita akan melihat secara sekilas sebetulnya apa sih yang dibicarakan dalam pengertian bahwa Tuhan Yesus adalah manusia. So first, we will look at what it means for Christ to be fully human. Apa sih maksudnya dia dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria? What does it mean for him to be conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary? Lalu kemudian yang kedua kita akan sama-sama lihat implikasi praktis ya, juga refleksi tentang bagaimana doktrin itu dihidupi di dalam hidup kita. And in the second point, we will look at the practical implications and reflect on how we can apply this doctrine into our lives. Poin yang pertama Bapak Ibu sekalian. The first point, Fakta bahwa Tuhan Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia itu membuat Yesus Kristus itu menjadi satu pribadi yang unik dan satu-satunya dibandingkan dengan semua orang di seluruh dunia. the fact that Christ is fully human but also fully God, this fact makes him unique among all other men. Jadi kita mesti menyadari satu hal Bapak Ibu sekalian, So we need to realize one thing, bahwa Tuhan Yesus adalah sepenuhnya Allah seperti yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu. that Christ is fully God, as we have discussed 2 weeks ago. Dan sebagai pribadi Allah yang kedua, pada waktu dia menjadi manusia, And as the second character of God, when he became human, pada waktu Yesus Kristus sebagai second person of the Trinity, pada waktu dia menjadi manusia, dia mengambil yang namanya hakikat manusia itu ke dalam dirinya. when he became as the second person of the Trinity, when he became human, he received the right as a human. He assumes the natures of humanity. Jadi di dalam seluruh dunia, maka Yesus Kristus itu menjadi satu-satunya orang yang punya satu pribadi dengan 2 natur, dengan 2 hakikat yang berbeda. So Christ becomes a person with 2 natures. So Jesus Christ is the only person with 2 different natures. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi dengan 2 natur yang berbeda, yaitu 100% Allah dan 100% manusia. So Christ is the only person with 2 natures, 100% God and 100% human. Nah ini merupakan satu hal yang kita tuh sulit untuk mengerti, So this becomes something that is very difficult to understand. karena kita ini adalah satu pribadi dengan satu hakikat, dengan satu natur. Because we are one person with just one nature. Kita punya pribadi manusia dengan hakikat manusia, We are human with just the nature of being human. tetapi Yesus Kristus itu adalah one divine person with 2 natures. But Christ is one divine person with 2 different natures. Yaitu pertama adalah hakikat ilahinya, yaitu sebagai Allah dan hakikat manusianya.
which is his divine nature as God and his human nature. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi ilahi, one divine person dengan two natures, God and man, So the question is, when Christ is one divine person with two natures, God and man, maka bagaimana yang namanya dua hal ini tuh bisa bersatu di dalam person Tuhan Yesus? how can these two things unite in the person of Christ? Nah, kita mesti mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa pada waktu Tuhan Yesus yang adalah sepenuhnya Allah, dia mengambil hakikat manusia ke dalam pribadinya. So we need to understand that Christ, who is fully God, when he takes on this human nature, Maka dua hal ini, divine nature sama human nature itu tidak mix menjadi satu substance yang baru. these two things, his human nature and his divine nature, do not mix into one substance. Jadi itu bukan seperti kita punya ini serbuk kopi, lalu kita punya air panas, terus kita campur jadi air kopi. So it's not like when we have coffee powder and water and we mix it and turn it into coffee. Itu juga bukan seperti misalnya kita punya warna merah, lalu kita punya warna biru dicampur jadi warna green, It's warna also hijau. it's also not how when we have the color red and the color blue and we mix it together and it turns into green. Pada waktu Tuhan Yesus yang adalah sepenuhnya Allah, dia mengambil hakikat manusia ke dalam pribadinya, maka dua hakikat itu tetap utuh di dalam dirinya satu sama lain. Tidak bercampur dan tidak berubah. Unmixed and unchanged. As Christ is fully God who takes on this human nature, these two things unite in him and they remain unmixed and unchanged. Nah, saya ambil contoh misalnya ya. Waktu saudara melihat kitab suci saudara, ya, waktu saudara melihat kitab suci Bapak Ibu sekalian, For instance, when you look at your Bible, maka kalau saya boleh tanyakan kepada Bapak Ibu, itu kitab suci kita dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu firman siapa? if I ask you the Bible from Genesis to Revelation, whose word is that? Ini pasti kita akan jawab sebagai orang Kristen, itu adalah firman Allah. Of course, as Christians, we would say it is the word of God. Tetapi kitab suci kita itu bukan hanya sekedar firman Allah saja, But our Bible isn't just the word of God, tetapi juga sekaligus kitab suci kita itu juga merupakan kata-kata yang ditulis oleh manusia di dalam konteks dan di dalam pribadi, di dalam latar belakang mereka masing-masing. but it is also a writing that's written by humans in their own context. Makanya saudara pada waktu baca tulisan Paulus itu berbeda dengan baca tulisan misalnya di kitab Daniel. So when you read something that's written by Paul versus something that's written by Daniel, Karena mereka adalah dua orang berbeda, mereka tinggal di dalam zaman yang berbeda. it's different because they are two people who are living in different generations. Tapi tetap kitab suci kita pada saat yang sama itu juga adalah sepenuhnya firman Tuhan. But our Bible is also fully the word of God. Maka analogus gitu ya, kira-kira dengan cara yang sama kita mau coba memahami apa sih yang kita sebut pada waktu Tuhan Yesus itu menjadi manusia. So in the same way, we will try to understand what it means for Christ to be fully human. Satu pribadi, yaitu pribadi Allah, anak, yang punya hakikat ilahi itu mengambil hakikat manusia ke dalam pribadinya. One person who is the person of Christ, who has this divine nature, is taking up this human nature. Dan pada waktu kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi manusia, dia betul-betul menjadi manusia sepenuhnya. And when we say that Christ has turned into human, he Has become human. He is fully human. Dalam arti dia bukan hanya sekedar tubuhnya saja yang manusia, In the sense that it is not just his body that's human. dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa mati bahkan. He can feel hunger, thirst, and even die. Tapi bahkan Alkitab itu mengatakan bukan hanya sekedar tubuhnya manusia, tapi juga dia punya itu human soul itu. Semua hakikat di dalam manusia yang kita miliki itu dia punya. It's not just his human body, but he also has a human soul. Everything within the human nature, he also has. Jadi betul-betul dia adalah sepenuhnya manusia dan kemanusiaan Tuhan Yesus itulah kemanusiaan yang diciptakan. So he is fully human, and his humanity is something that has been created. Itu bukan kemanusiaan Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang kekal sama seperti keilahian yang kekal. No, kemanusiaan Tuhan Yesus itu created. So Christ's humanity is not something that's eternal like his divine nature, but it is something that is created. Jadi pada waktu kita setiap kali merayakan Natal, kita memperingati bagaimana
Tuhan Yesus dari Allah, dia menjadi manusia, itu betul-betul dia masuk ke dalam satu realm daripada ciptaan. So when we celebrate Christmas and remember of when Christ has become fully human, we also realize and remember of him entering into this natural realm. Ya, the realm of creation. Realm of creation. Dan pada waktu kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu yang mengambil hakikat manusia, dan hakikat kemanusiaan itu adalah hakikat yang adalah ciptaan. And when Christ has taken on this human nature, which is a nature for creation, maka kita mesti tahu bahwa hakikat manusia Tuhan Yesus itu adalah hakikat yang sinless. we must understand that Christ's human nature is a nature that's sinless. Karena apa? Why? Karena kalau Tuhan Yesus dia menjadi manusia dan kemanusiaannya itu sudah tercemar oleh dosa sama seperti yang kita miliki. Because when Christ becomes fully human, and his human nature is Stained by sin, maka dia tidak bisa menanggung dosa kita semua. he can't Bear our Bear our sins. sins. Karena tidak ada orang berdosa yang bisa menanggung dosa orang lain. because there is no sinful person who can bear another person's sin. Dan kalau Tuhan Yesus itu humanity-nya itu sudah stained by sin, sudah ternoda oleh dosa, maka dia juga tidak mungkin bangkit daripada kematian. And if Christ's human nature has been stained by sin, even he cannot resurrect from the dead. Jadi sekali lagi saudara, pada waktu kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia, maka berarti apa? Maka berarti Tuhan Yesus itu mengambil hakikat manusia, itu dia tambahkan ke dalam dirinya yang sudah memiliki hakikat ilahi. So when we say that Christ becomes fully human, he's taking on this human nature and adding it onto his divine nature, To his person. to his person. Dan Tuhan Yesus dia tidak pernah berhenti menjadi Allah pada waktu dia ada di dalam dunia. And Christ never stops to be God even when he's in the world. Oke ya, jadi pertama Tuhan Yesus dia mengambil human nature itu ada menjadi milik pribadinya. So first, Christ takes on this human nature as part of his person. Lalu human nature ini adalah human nature yang sepenuhnya itu komplit dia miliki. And this human nature is something that's complete that he has. Human nature itu adalah created dan human nature itu sinless. A human nature that's created and sinless. Lalu hal yang terakhir adalah human nature, hakikat manusia yang dimiliki oleh Kristus itu bersifat permanen. And the final thing, Christ's human nature is something that's permanent. Orang itu kadang-kadang banyak salah. Mereka kadang-kadang pikir yang namanya hakikat manusia itu dimiliki oleh Tuhan Yesus hanya untuk sementara waktu. People often think that Christ's human nature is something that's only temporary. Lalu setelah dia naik ke surga, kemudian dilepaskan itu human nature-nya. And as soon as he enters heaven or has ascended into heaven, he releases that human nature. Enggak, Alkitab itu mengatakan yang namanya natur, hakikat manusia Tuhan Yesus itu akan dia miliki selama-lamanya. But the Bible says his human nature is something that Christ will always have. Itu bukan sesuatu yang bersifat temporer. It's not something that's temporary. Nah, kadang-kadang di dalam perjanjian lama, maka Tuhan Yesus itu bisa menampakkan diri kepada Musa, kepada Abraham dan seterusnya di dalam atau kepada Joshua di dalam rupa manusia. In the Old Testament, Christ has been able to reveal himself as human. Ya, itu yang kita sebut sebagai Kristofani. That's what we call Christophany. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama itu bersifat sementara. And what Christ has done in the Old Testament is something that's temporary. Temporary dalam arti dia tidak mengambil bentuk manusia itu untuk selama-lamanya, itu hanya sekedar sementara ketika dia berjumpa dengan orang-orang tertentu saja. Temporary in the sense that he doesn't take the human form forever, but only when he's meeting these people face to face. Tetapi yang namanya inkarnasi, maksudnya ketika Tuhan Yesus itu menjadi manusia, maka kemanusiaan itu bersifat permanen. But within incarnation, when Christ turns into fully human, his human nature is permanent. Karena tanpa hakikat kemanusiaan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa punya mediator. Because without his human nature, we will not have a mediator. Pada waktu misalnya Tuhan meletakkan, membuang hakikat manusia yang dia miliki, maka kita akan langsung kehilangan keselamatan kita dan kita akan langsung binasa. Selama-lamanya dia akan tetap menjadi satu pribadi dengan dua natur tersebut, Allah dan manusia. When Christ takes away his human nature, we also lose our salvation. We will be in eternal death. That's why he's one person with these two different natures. Oke, itu bagian yang pertama. And that's the first part.
Nah, saudara bisa rilis ya, aduh selesai. Gitu. Bagian sulit tadi. Gitu. Nah, kita akan sama-sama sekarang pikirkan, kalau Yesus Kristus itu adalah pribadi ilahi, divine person, dengan divine nature, dengan hakikat ilahi dan juga mengambil hakikat manusia. So when we reflect on Christ as a person who has this divine nature and human nature, Maka itu apa artinya buat kita? what does that mean for us? Ya, saudara, saya waktu pikirin hal ini, saya ketemu sebenarnya 5 poin. So when I thought of this, I actually came up with 5 different points. Lalu tiap poin ada poin kecil lagi. Gitu. And in every point, there's different subpoints. Tapi ya, saya belajar satu hal ya, satu pelajaran penting ketika saya juga menggembalakan di tempat ini. But I received one lesson even when I'm guiding this church. Yang namanya clarity itu lebih penting daripada akurasi di dalam khotbah. Clarity is more important than accuracy in a sermon. Kita mau coba akurat sedetail mungkin, itu juga kayaknya kurang bermanfaat buat, saya mau buat saudara juga nggak enak gitu ya. Ya buat saya sebagai gembala. Even if I try to be very accurate, it would not be beneficial for me as the head of this church. Jadi lebih baik kita mau coba jelas di dalam hal-hal tertentu saja daripada kita mau ngomong very accurate and very detail dalam semua hal, terus kemudian kita nggak ngerti. So it's more important for us to be certain in this clarity rather than being accurate with everything that we know. Nah, saya mungkin akan garis bawahi 2 poin saja, hal yang kita bisa yang kita bisa kemudian pikirkan tentang dampak dari Tuhan Yesus itu menjadi manusia. So I'll highlight 2 things in terms of the implication of Christ being human. Yang pertama, saudara, The first thing, waktu Tuhan Yesus itu menjadi manusia, maka itu membuat yang namanya iman Kristen itu bisa diuji berdasarkan penelitian sejarah. when Christ becomes fully human, the Christian faith can be tested based on history. Ya, jadi iman Kristen itu karena iman Kristen itu pada akhirnya itu bisa verifiable under historical scrutiny. So the Christian faith is very viable under historical scrutiny. Jadi pada waktu kita ngomong tentang iman Kristen, saudara, maka saudara bisa menguji iman Kristen dari apa yang dikatakan bukan hanya oleh perjanjian baru misalnya. So when we talk about the Christian faith, you can test it based on not only what's said in the New Testament, Tapi saudara juga menemukan apa yang tentang siapakah Kristus secara sekilas disebutkan oleh para sejarawan yang bukan Kristen sekalipun di dalam dunia kuno. but you also find historians who aren't even Christian talking about who Christ is within history. Seperti misalnya kayak Philo, Josephus begitu, mereka juga sedikit bicara tentang Kristus di dalam tulisan-tulisan mereka meskipun mereka bukan orang Kristen. Like Philo and Josephus, they talk about who Christ is even without being Christian. Ya, Philo Josephus itu adalah sejarawan di abad pertama di Yahudi sana. So Philo Josephus, he is a historian. Bahkan saudara juga bisa menyelidiki tentang kematian dan juga kebangkitan Kristus berdasarkan catatan sejarah yang ditulis oleh Perjanjian Baru, lalu juga kadang-kadang sempat disinggung sekilas oleh para Roman historian. So even with the death and resurrection of Christ, you can see this through what is written by the Roman historians, Ya, selain daripada New Testament. other than the New Testament. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus itu menjadi manusia, dia seperti kata pengakuan iman kita ya, dia lahir dari perawan Maria, lalu dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. So when Christ becomes human, like what is said in our confession of faith, he is born of the Virgin Mary, and he's Suffer under the crucified under Pontius Pilate. ya, dan itu merupakan satu poin di dalam sejarah yang orang tuh bisa teliti lewat semua literatur yang ada di dalam zaman itu. And this is one point in history that everyone can understand through this form of literature. Lalu kalau di dalam sejarah kita melihat bahwa satu-satunya penjelasan untuk kita menjelaskan kenapa kubur itu kosong misalnya. And if we look at history and try to understand why his grave was empty, Kenapa para murid yang tadinya ketakutan itu menjadi begitu berani sampai menyerahkan nyawa mereka untuk Yesus Kristus misalnya. why the disciples were afraid, but then they had the confidence to defend Christ. Kenapa misalnya orang-orang yang tadinya menjadi musuh kekristenan seperti Paulus itu akhirnya menjadi rasul yang paling staunch mempertahankan kekristenan.
why people like Paul were an enemy to Paling teguh. Christianity, and then he became one of the firm and strongest apostle in Christianity. Maka kalau saudara melihat kayak fakta-fakta sejarah ini, saudara akan menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang tadinya skeptis kepada kekristenan, itu akhirnya mereka menjadi Kristen. Karena mereka melihat bahwa penjelasan satu-satunya kenapa ini semua terjadi, karena memang Yesus Kristus bangkit. So when you look at history and you look at all of these skeptics and ask why they become Christian, it's because of Jesus who resurrected. Nah, kalau saudara sekarang merasa ragu-ragu, kayak iman Kristen ini apa sih? Ini cuma kayak tradisi yang saya terima dari orang tua saya juga terima dari kakek nenek saya juga terima dari kakek neneknya, misalnya seperti itu ya. Kalau sekian orang generasi Kristen, maka saudara uji sendirilah. Saudara coba tanya sendiri, apa benar sih saya ini jadi orang Kristen karena saya hanya mengikuti aturan orang tua, ataukah saya memang menemukan ini sebagai satu hal yang verifiable, yang bisa diuji dalam sejarah. So when you feel wary as a Christian and you question whether you believe in Christ just because of your ancestors, you have to test and ask yourself whether this is the case or whether you believe because of your tradition, or is it because you really found Christianity to be viable. faith that is like verifiable in under historical scrutiny? Nah itu yang pertama ya. Jadi iman Kristen ketika Yesus Kristus inkarnasi itu langsung bisa diuji di dalam sejarah. Saudara bisa cek salinan-salinan kita, perjanjian baru dan seterusnya di dalam sejarah. So that's the first point. With Christ being incarnated, you can test that and look at it throughout history. Nah, hal yang kedua adalah yang terakhir adalah waktu Allah itu menjadi manusia, maka Dia menunjukkan kepada kita apa artinya menjadi human being yang sejati. So the second point is that when Christ incarnated and become fully human, He shows us what it means to truly be human. Karena Tuhan Yesus itu dari Allah, Dia menjadi manusia sepenuhnya, kita jadi tahu apa sih yang disebut dengan manusia itu. With Christ being someone who is God and has incarnated into human, we can understand what it means to be truly human. Apa artinya menjadi manusia, saudara? So what does it mean to be human? Pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, kata Injil Yohanes, dan dikatakan Dia diam di antara kita dan kita sudah melihat kemuliaannya. So as it says in John, when Christ becomes human and He lives among us and we can see Him. Dan Dia menjumpai satu persatu para muridnya, dan Dia menjumpai satu persatu orang berdosa. And He comes to His disciples and sinners one by one. Ini God becoming man, dan Dia menjumpai satu persatu orang-orang seperti itu. This is God becoming man and facing these people one by one. Maka kita belajar bahwa yang namanya menjadi manusia itu berarti apa? Menjadi manusia itu saudara punya perjumpaan dengan Allah. Itu yang namanya jadi manusia. So we learn that to be truly human, this means for us to have a right relationship with God. You have this encounter with God Himself. Itu yang namanya menjadi manusia. You have this encounter with God. That's what it means to be human. Pada waktu kita lihat Yesus Kristus itu Dia berhadapan dengan orang kusta itu misalnya, dan Dia menyentuh orang kusta dan orang kusta itu pulih, kita tahu bahwa yang namanya menjadi manusia itu berarti berjumpa dengan diri Allah sendiri secara personal di dalam Yesus Kristus. Itu jadi manusia. When we see Christ encountering a leopard man and healing him, we see what it means for us to encounter God. Waktu kita rasa kita bisa cukup boastful itu, saya bisa punya kekayaan, saya bisa menghasilkan generational wealth, kekayaan yang nggak habis keturunan-keturunan. When we think we can be boastful and we can have generational wealth. Atau saya bisa punya biasalah kalau orang Asia itu misalnya gitu ya. Itu yang namanya education itu kadang-kadang jadi kayak semacam satu proses untuk social climbing, untuk pansos gitu, panjat sosial. Or as Asians, we think that with education, it's a form of us to have a higher social status. Iya. Dan kita waktu misalnya saya bukan lagi ngomong untuk saudara yang sedang postgraduate ya, bukan. Jadi kadang-kadang kalau orang itu sudah sukses di luar negeri, sudah punya penghasilan, bahkan sudah punya titel tinggi, lalu waktu pulang ke Indonesia misalnya. So when someone has succeeded in a foreign country and when they come home to Indonesia, for example. Lalu kadang-kadang tetangga itu dengan memuji, mungkin juga setengah iri, itu ngomong sama mungkin orang tua kita.
we see our neighbors praising us or seeming jealous of our success. Selamat ya Bu, sekarang anakmu sudah jadi orang. Anakmu udah jadi orang sekarang ini. These people would tell our parents, your child has become a person. Ya sudah jadi fully human. Human anakmu karena sudah dapat titel atau kemudian dapat gelar yang sangat tinggi di luar negeri. They have become fully human because of their title in a foreign country. Ya, jangan sampai kita itu di sini itu kita juga sedang berusaha untuk jadi fully human gitu dengan mobil kita, dengan misalnya rumah kita, dengan apa ya jam tangan kita dan seterusnya gitu. Karena kita ingin merasakan bagaimana sih cara jadi orang gitu. Don't let this be our way of being fully human, basing it off of our wealth and our riches. Tapi sekali lagi pada waktu Allah itu menjadi manusia dan dia menjumpai orang berdosa, kita tahu yang namanya menjadi fully human itu adalah pada waktu kita berjumpa dengan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Itu kita baru menjadi sepenuhnya manusia. Gak peduli kita dapat title apa atau mobil merek apa. But when Christ meets these people, we'll understand that to be fully human is to have this encounter with God through Christ. Karena kalau enggak, saudara, kita akan menjadi orang yang terombang-ambing gitu. If not, we'll be a person who is confused. Kita akan selalu measure orang harga diri kita dengan apa yang kita miliki, apa yang kita capai, lalu kita bandingkan dengan apa yang orang lain itu juga miliki. We'll always measure our value based on what we have and compare it to what others have. Tapi sekali lagi kitab suci itu mengatakan yang namanya menjadi manusia adalah pada waktu kita berjumpa dengan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. But again, the Bible reminds us that to be fully human is for us to encounter God through Christ. Pertanyaannya adalah apakah saudara itu sekarang ya adalah manusia sepenuhnya, dalam arti saudara itu berjumpa dengan juru selamat saudara di dalam Yesus Kristus. But now the question is, are you fully human with this encounter of God through Christ? Apakah saudara itu masih punya sukacita yang sama, sukacita Kristiani karena saudara itu ditemukan oleh Kristus gembala yang mencari saudara itu? Do you have this Christian joy because of meeting Christ, who is your shepherd? Tuhan Yesus mengatakan satu kali di dalam Injil Lukas. In Luke, Jesus said one thing. Kalau kamu mau bersukacita, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena kamu tahu namamu tercatat di sorga. If you want to have joy, have it not because of those spirits submitting to you, but because you know you have your name in heaven. Dan itu apa? Itu fully human di dalam Yesus Kristus. Punya sukacita sorgawi. Itu fully human. And that is sepenuhnya manusia. And that is being fully human, having this eternal and heavenly joy. Poin yang pertama ya, apa artinya menjadi manusia. Lalu hal yang berikutnya, apa yang disebut sebagai menjadi manusia. And the next thing about what it means to be fully human. Yang namanya menjadi manusia, kalau kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus adalah what it means to be truly human when we look at Christ is berarti kita menanggung kesulitan satu sama lain, itu artinya menjadi fully human. What it means to be fully human is to bear one another's burdens. Berarti kita itu berhadapan dengan sesama kita, itu yang namanya fully human. We face other people. That is what it means to be truly human. Karena itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Because that's what Christ did. Dia datang untuk menyatakan siapakah Allah yang menebus orang berdosa kepada semua orang yang dia jumpai. He came to show who God is, who forgive and redeemed us of our sins. Tapi dia juga dia juga menunjukkan apa itu artinya menjadi manusia dengan cara dia menanggung kesulitan orang-orang yang menjadi pengikut dia. But he also shows what it means to be truly human by bearing the weaknesses and faults of those who follow him. Pada waktu orang tuh hanya mementingkan ini, saudara. Ini saya mesti ngomong hati-hati karena waktu orang tuh hanya mementingkan relasi vertikal saja, cuman saya dengan Allah saja. When someone only prioritizes this vertical relationship between tapi us kita and God. menolak untuk berjumpa dengan sesama kita yang lain, itu kita nggak fully human loh. Karena Yesus Kristus itu jelas dia berjumpa dengan orang-orang lain di dalam pelayanannya. But we reject having a relationship with other people. This is
not fully human because even Christ had a relationship with those around him. Dia membuat para rasul itu berjumpa dengan rasul yang lain. Dia membuat para rasul itu berjumpa dengan orang-orang yang bahkan menyulitkan mereka. Itu apa? Itu fully human, menanggung kesulitan orang lain dan berjumpa dengan orang yang berbeda dengan kita. He made his apostles meet with one another and even meet with people who make their lives difficult because this is what it means to be truly human, to bear the weaknesses and faults of others. Apa sih artinya to bear other weaknesses? But what does it mean to bear others' weaknesses? Saya mau kasih 2 poin ya, yang untuk menjelaskan apa itu artinya menanggung kesulitan orang lain. So I'll give 2 points for us to understand what it means to bear one another's weaknesses. Yang pertama adalah to give. The first is to give, Lalu kemudian yang kedua adalah to forgive. and the second is to forgive. Apa tuh artinya to give? So what does it mean to give? Saudara, di dalam kekristenan maka ada satu ini ya, ada satu teladan moral yang sangat agung di dalam Yesus Kristus. So within Christianity, there is this one very good moral example within Christ. Di luar kekristenan, saudara tidak akan bisa mendapatkan apa itu artinya cinta, apa artinya kasih sayang. Saudara akan sulit mengerti apa itu kasih sayang. So outside of Christianity, it's very difficult to understand what love is. Waktu saudara lihat yang namanya nature, alam, maka saudara tidak akan bisa bertahu apa itu artinya cinta kasih. Itu saudara tidak bisa dapatkan di dalam alam. So when you look at nature, it's very difficult to understand what love is because that's not something you can get through nature. Karena di dalam alam itu saudara, di dalam pengamatan akan nature, saudara bisa melihat misalnya, saya lupa tuh, Black Widow itu. Bukan superhero ya. Black Widow, laba-laba hitam itu yang disebut sebagai Black Widow. Because in observing nature, like the Black Widow, the spider, Itu selesai dia setelah musim kawin, maka si Black Widow itu dia akan makan suaminya itu. Dibunuh dimakan suaminya gitu. because for the Black Widow, after it weds, it would eat its husband. Lalu di dalam kayak apa ya pengamatan yang lain misalnya, maka hal yang sama juga terjadi kalau nggak salah kayak lebah dia akan bunuh pejantannya supaya dia bisa terus jadi tetap ratu dan segala macam gitu. And if we observe another example with bees, the female bee would kill the male bee so that it can remain as queen. Iya, karena binatang juga bisa makan anaknya sendiri untuk mereka apa? Untuk mereka itu bisa ini ya, bisa survive gitu. Even animals can eat their own children for it to survive. Waktu saudara itu lihat nature itu, saudara nggak akan dapatkan satu pengertian sebenarnya cinta itu apa sih? Nggak ada, saudara, nggak ada. When you just look at nature, you can't get a full understanding of what love is because it's not there. Waktu saudara mau juga coba, oke, saya nggak akan lihat alam dah, saya nggak akan lihat nature, saya mau coba lihat culture itu, budaya. But if you say, okay, I won't look at nature, I'll just look at culture. Maka waktu saudara lihat yang namanya budaya, saudara juga nggak akan bisa dapatkan cinta itu apa sih? Nggak tahu. When you look at culture, you can't even fully understand what love is. Karena di dalam kultur yang sudah berdosa, dalam budaya yang sudah berdosa, maka yang namanya hal yang paling penting itu apa? Hal yang paling penting itu adalah power, bukan love gitu. Because within culture that has already been stained by sin, the most important thing isn't love, but it's power. Kayak di dalam Greek culture, di dalam budaya Yunani, dalam budaya Yunani. Like in Greek culture, Maka dewa yang paling tinggi Zeus itu, Zeus. the strongest or most powerful god, Zeus. Si Zeus itu dia tukang tipu, lalu dia tukang nikah dan dia tukang manipulasi dewa-dewa dan juga manusia-manusia yang lain. Zeus loves to trick other gods and marry other gods and just ridicule these other gods. Dan kalau saudara misalnya melihat di dalam itu ya budaya-budaya yang lain, itu ada begitu banyak ancient culture yang mereka tahu, mereka kalau mau bisa kayak berdamai dengan dewa mereka mesti mempersembahkan anak mereka sendiri, mereka bunuh di atas piramid itu, di atas whatever namanya lah, untuk sebagai satu sesaji bagi dewa mereka. Even when you look at other cultures, within ancient culture, there are traditions where people have to sacrifice their children for the gods. Dan pada waktu saudara misalnya belajar di sekolah, saudara misalnya ketemu dengan teori evolusi, the survival of the fittest. And when you study this in school, you will meet with evolution, the survival of the fittest. Bahwa yang lemah itu harus melayani yang kuat demi yang kuat itu bisa bertahan hidup. Where the weak needs to serve the fittest so that they can survive. Tapi coba lihat pada waktu saudara mengerti bahwa Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, saudara tahu apa yang terjadi? But when you see God becoming fully human through Christ, do you know what happens?
Di dalam Yesus Kristus kita melihat bahwa yang punya power itu harus menyerahkan diri untuk yang paling lemah. Itu kekristenan. Itu artinya berjumpa dengan sesama kita. Kita menyerahkan diri kita untuk boleh melayani dia. In Christ, we see how the most powerful, the strongest, needs to sacrifice themselves for the people who are weak. That is what it means to bear one another's weaknesses and meet with one another. Kalau di dalam evolusi kita belajar yang lemah itu harus berkorban bagi yang kuat supaya dia bisa terus bertahan hidup, maka di dalam Yesus Kristus kita menemukan bahwa yang paling kuat dia menyerahkan diri supaya yang lemah itu bisa terus bertahan. If in evolution we see the weakest having to sacrifice themselves in order for the more powerful to survive, we see that in Christianity, Christ, who is the most powerful, needs to sacrifice himself for us who are weaker. Itu artinya menjadi manusia, itu artinya berjumpa dengan sesama kita. This is what it means to be truly human. Satu kali Mordekai itu berjumpa dengan Queen Esther. At one time, Mordecai met with Queen Esther. Queen Esther hari itu dia sudah menjadi ratu dari Raja Persia. Queen Esther has already become queen for the Persian king. Lalu penasihat politik yang jahat daripada raja yaitu Haman, dia merencanakan untuk membinasakan semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia. And the evil political advisor Haman, he wanted to kill the Israelites, the Jews in Persia. Mordekai itu datang kepada Esther, lalu dia mohon Esther itu coba untuk membalikkan situasi seperti ini, tapi Esther keberatan. Mordecai came to Esther and pleaded that she help with the situation, but she felt burdened. Karena Esther tahu bahwa dia mungkin akan mati kalau dia menghadap kepada raja tanpa raja itu memanggil dia terlebih dahulu. Because Esther knew that she would die if she went to the king without being called first. Lalu apa yang dikatakan oleh Mordekai? Saudara bisa baca dalam kitab Esther. So what did Mordecai say? You can see in the book of Esther. Mungkin katanya, justru untuk waktu seperti ini kamu didudukan sebagai ratu di dalam istana raja. He said, maybe in this scenario, it is necessary for you to become queen to the king. Supaya kamu yang kuat itu bisa menyerahkan dirimu untuk melindungi semua survival rakyat Yahudi yang lemah itu dalam kerajaan Persia. So that you who are strong can sacrifice yourself in order to protect your people, the Jews in Persia. Apa yang dikatakan oleh Mordekai itu bukan hanya sekedar historical accident saja, saudara. Bukan hanya kecelakaan sejarah saja di sana. What Mordecai said isn't a historical accident. Karena pada waktu akhirnya Allah menjadi manusia, dia mengerjakan hal yang jauh lebih daripada itu. Dia Allah menjadi manusia dan dia rela dipermalukan di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang yang berdosa dan orang yang lemah. Because when Christ became fully human, he did something more than that. He was ridiculed and had to turn fully human for us. Yang apa sih yang namanya menjadi manusia? So what does it mean to be truly human? Menjadi manusia berarti saya menanggung beban sesama saya. What it means to be truly human is to bear one another's weaknesses. Saya give kepada orang lain. We give to others. Saya melayani orang lain yang even kayak lebih lemah daripada saya. I'll serve others who are weaker. Nah, tidak berarti kita kemudian tidak berarti lalu kemudian kita menolak untuk dilayani oleh orang lain ya, karena kita juga punya kelemahan kita sendiri dan ada orang yang lebih kuat yang bisa tolong kita. But this doesn't mean that we have to reject help from others because there are people who are stronger than us in some sense. Selain kita memikul beban orang lain dengan cara kita memberi, kita melayani dia. So when we bear one another's weaknesses by giving and sacrificing to others. Hal yang kedua adalah kita juga forgiving others. Itu fully human. The second thing is to forgive. That's what it means to be truly human. Apa sih yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berjumpa dengan orang-orang berdosa itu? What did Christ do when he met with these sinful people? Dia kasih forgiveness kepada mereka untuk membuat mereka human. He gave them forgiveness to make them human. Dia memerintahkan kepada kita sekalian untuk saling mengampuni satu sama lain demi supaya orang lain itu dimanusiakan. He's instructing us to forgive one another in order for the other person to gain this humanity. Tapi juga untuk menolong kita supaya kita tetap menjadi human. Saudara. But also to help us so that we too can be human. Saya itu pernah benci setengah mati gitu sama satu orang gitu. There was one time where I felt a strong sense of hatred towards another person. Betul saya
saya benci sampai sebenci-bencinya. I truly hated this person. Dan for the karena ini ya, karena akal sehat juga karena kesadaran, tentu saja saya tidak bisa mengerjakan apa yang saya ingin kerjakan kepada dia gitu kan. Because of this realization, I can't give or do things for this person. Maka kadang-kadang tuh saya ini ya, kadang-kadang bisa keasikan sendiri itu memikirkan hal-hal yang saya mungkin bisa kerjain sama orang itu gitu. And sometimes I use up my time to think of what I can do to this person. Saudara pernah gitu nggak sih? Jangan cuma saya sendiri ini. Does anyone Nah, else feel that way? Lalu di tengah-tengah itu, saudara, di tengah-tengah saya menikmati gitu ya, skenario yang saya buat. And in this scenario of me thinking of these different scenarios that I'm creating in my head, Saya sadar satu hal, I realize one thing. itu kalau ada orang itu jahat sama saya, If someone is evil or mean to me, lalu saya tuh punya intensi untuk membalas orang itu, and I intend to get my revenge on this person, maka saya harus mentransform diri saya untuk menjadi lebih jahat daripada orang itu supaya balas dendam saya itu berhasil. I need to transform myself into someone who's more evil than this person so that they can go through my revenge. Dan pada waktu itu terjadi, saya akan berakhir menjadi monster, saya akan berhenti menjadi human untuk orang lain itu. And when this ends, I'll end up being a monster and not human to this person. Apa sih artinya menjadi manusia? So what does it mean to be human? Pertama, menjadi manusia itu menjadi manusia sepenuhnya berarti saya berjumpa dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat saya itu menjadi manusia. So first, it's to encounter God through Christ, who is also truly human. Tapi yang kedua, yang namanya menjadi manusia berarti saya tuh mau untuk saya berjumpa dengan sesama. Bahkan saya rela untuk pikul beban hidupnya. But the second is also to meet and encounter others so that we can bear their weaknesses. Dengan cara apa? Dengan saya give kepada dia. Karena itu dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya memberi hidup saya kepada orang lain. Saya melayani orang lain. But in what way? By giving to others, just like Christ who sacrificed himself for sinners, we give and sacrifice for others. Tanpa pemberian hidup Tuhan Yesus kepada orang lain, kita tidak akan tahu kenapa yang namanya memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Through Christ's suffering, we wouldn't be able to understand why giving gives us more joy than getting. Yeah, without Christ giving His life for us, we wouldn't know why giving is nobler than just receiving. Kalau sudah pernah nonton film Spider-Man, If you watched the movie Spider-Man, satu kali si paman dari Peter Parker yaitu Ben Parker tuh ngomong sama si Peter setelah tahu si Peter Parker itu punya super power. in one scene, Ben Parker, who's Peter Parker's uncle, talked to Peter when he knew that he received a power. With great power comes great responsibility. And he said, with great power comes great responsibility. Dengan kuasa yang besar, maka ada tanggung jawab besar yang kamu harus pikul, katanya kepada si Peter Parker. He told Peter, with great power, there's great responsibility that you need to bear. Tanpa salib Yesus Kristus, maka kalimat itu hanya kalimat yang meaningless itu. Itu cuma sekedar personal opinion dari Ben Parker kan. Without Christ, this phrase becomes something that's meaningless. It just becomes a quote from Ben Parker. Yang itu nggak ada justification-nya, tapi pada waktu Allah menjadi manusia dan dia memberikan nyawanya di atas kayu salib, itu memang menunjukkan bahwa ya, menjadi manusia adalah truly to give. Be responsible with your brother. Menjadi bertanggung jawab atas saudara satu sama lain. But when Christ sacrificed himself on the cross, it shows us what it means for us to bear this responsibility, to bear the weaknesses of our brothers and sisters. Lalu juga ya, bagian lain dari menjadi memikul beban orang lain adalah kita belajar untuk mengampuni supaya kita sendiri tetap stay human. And another aspect of bearing others' weaknesses is what it means to forgive. So that we might stay human and we make other people human too. Ya. Lalu bagian yang terakhir, saudara, apa artinya menjadi manusia? And the final part of what it means to be truly human. Yang namanya menjadi manusia, kalau sudah belajar dari tindakan Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus adalah menjadi manusia itu berarti apa sih? Menjadi manusia itu mengakui
dan memeluk keterbatasan, kelemahan, bahkan juga kematian saya. Itu saya akui dan saya tidak mendina itu semua. So what it means to be truly human, as we can see from Christ becoming human, is to embrace our suffering and even death. Ya, juga embrace our limitation. Itu yang namanya fully human. Embracing our limitations, that's what it means to be truly human. Waktu orang itu waktu orang itu kemudian merasa dia bisa hidup sendirian. When someone feels like they can live on their own. Waktu orang itu merasa bahwa dia tidak bisa terima, ini ada satu kondisi yang sangat-sangat sulit menimpa hidupnya. Gitu. When someone feels like they can't accept something terrible happening in their lives. Ya mungkin karena misalnya kayak sakit keras atau misalnya ada kayak satu tragedi yang terjadi dalam hidupnya. Maybe because of a fatal illness or a tragedy in their lives. Maka pada waktu orang itu mengingkari itu semua, saudara, maka orang itu akan pelan-pelan hancur di dalam dirinya. Pak, kalau dia tidak bisa menerima situasinya, itu mereka akan betul-betul broken di dalam dirinya. This person will feel destroyed, they'll feel broken in their lives. Mereka merasa hampa, kosong di dalam dirinya. They'll feel empty. Bahkan pada waktu kita memikirkan tentang yang namanya kematian. Even when we think of death. Dan kita merasa bahwa kita harusnya tidak mati. And we feel as if we shouldn't die. Maka semakin kita berusaha untuk menolak fakta misalnya ketika kita itu sedang dying, sedang akan dalam perjalanan detik-detik. Meninggal bulanan, tahun, berapa tahun misalnya kalau kita tahu sisa hidup kita. The more we reject the fact that we're dying, especially if we know how long we have left to live. Semakin kita tuh merasa pahit di dalam jiwa kita. The more bitter our soul feels. Tetapi sekali lagi pada waktu ini pada waktu saudara melihat apa yang terjadi di dalam Yesus Kristus. But at the same time, if we look at Christ, bahwa dia dengan sabar, dia memikul salibnya, dia dengan sabar menanggung, meminum cawan itu. How he patiently bared his cross and drank from the cup. Pada waktu misalnya dia tetap memanggil Allah itu sebagai Bapaknya di atas kayu salib itu, tanpa dia mendengar jawaban doa itu dikabulkan misalnya waktu di Getsemani. When he still calls God his Father on the cross, even without his prayer and being answered in the garden. Maka kita bisa mengerti bahwa yang namanya menjadi manusia itu berarti apa? Berarti saya rela pikul apapun yang Allah itu letakkan atas hidup saya. Being truly human means to be willing to bear what God gives us to bear. Tanpa saya kemudian menjadi orang yang menjadi pahit kepada diri Allah. Without us becoming bitter towards God. Menjadi manusia itu berarti apa? Berarti saya bisa mengembrace itu kematian saya. Becoming truly human is to embrace our death. Karena saya tahu bahwa kematian itu tidak lagi menakutkan. Because we know now that death isn't scary. Bahwa Yesus Kristus itu dia sudah mentaklukkan kematian dan Yesus Kristus sedang akan memimpin saya melewati kematian itu sama seperti dia sendiri juga sudah melewati kematian tersebut. That Christ has already become victorious over death and he will lead us through our deaths. Nah, salah satu aplikasi dari bagian ini ya saudara, waktu kita mengatakan menjadi manusia itu berarti saya mengerti limitasi, saya mengerti kelemahan saya. One implication from this section of embracing our limitations adalah is kita tuh harusnya menjadi orang-orang yang punya sikap hati yang senantiasa berdoa di hadapan Tuhan itu. Is we need to become people who pray to God. Kita punya prayerful heart di dalam jiwa kita. For us to have a prayerful heart. Karena pada waktu kita menjadi orang-orang Kristen dan kita mengatakan bahwa kita ini kita ini let's say sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus misalnya. Because when we're Christians and we say that we have been saved by Christ. Tapi kita tidak ada dalam hidup yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kita belajar untuk minta anugerah Tuhan dalam setiap detail dalam hidup kita. But we live a life that doesn't rely on Christ, where we pray to Him and ask Him. Maka kita tuh juga sedang tidak menghidupi kehidupan yang fully human, yang sepenuhnya manusia. Karena kita merasa kita ini bisa atas jasa kita sendiri. Then we're not living a life where we're fully human because we feel as if
we can help and save ourselves. Pada waktu, sekali lagi ya, kita menjalani hidup seakan-akan kehidupan ini kita yang atur, kita yang kontrol. When we live life and we feel as if it's something that we can control. Dan pada waktu kita merasa kita bisa punya resources yang cukup untuk bisa mengarahkan hari depan kita seperti apa. Misalnya. And when we feel like we have resources to shape our future. Waktu kita juga rasa, ya dengerin firman Tuhan itu juga nggak terlalu penting lah. Kayak misalnya kayak gereja lokal itu juga, ya just another another box yang saya mesti tick setiap hari Minggu misalnya. When we think that listening to the gospel isn't important, that going to our local church is just something to tick off of a little checklist. Nggak berdoa dan juga nggak ada saat teduh pribadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Where we don't pray and we don't have our time of devotion. Mungkin sudah waktunya kita tanya kepada diri kita masing-masing. Maybe it's time for us to ask ourselves. Lu pikir lu siapa gitu ya? Kamu pikir kamu ini dewa atau apa? Who do you think you are? Do you think you're God? Sehingga kau bisa bebas hidup hari demi hari tanpa perasaan yang bergantung dan bersyukur kepada Tuhan. That you're free to live a life that doesn't rely on God, where you feel like you need to be grateful and thank Him. Waktu saudara lihat kehidupan Yesus Kristus ya, Allah menjadi manusia, ketika dia menjadi manusia di muka bumi. When you look at the life of Christ who became human. Apa sih yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? What did He do? Dia mengalami itu, sekali lagi, dia mengalami kelaparan, dia mengalami kehausan, dia mengalami kematian. He experienced hunger, thirst, and even death. Tapi juga pada saat yang sama, dia menjalani kehidupan yang penuh dengan doa di atas lututnya. But at the same time, he lived a prayerful life. Dia berdoa senantiasa sampai para muridnya mengatakan, sekarang ajar kami berdoa Tuhan. He continued to pray, and even his disciples asked him, teach us how to pray. Sampai di atas kayu salib pun dia masih bisa berdoa kepada Bapaknya. Even on the cross, he was still able to pray to his Father. Ada waktu-waktu tertentu misalnya di dalam pelayanan dia menyendiri untuk dia berjam-jam bersama dengan Bapaknya. There are even times in his ministry where he would pray and just have his time with the Father. Kalau Yesus Kristus Allah menjadi manusia itu mengerjakan itu, terus kalau kita tuh tidak gitu misalnya. Kita rasa ya hidup ya fine aja, ada Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak ada bedanya. Yang penting ada kiwi saver itu yang paling penting. He's my savior, kiwi saver. If we look at Christ and we see him do all these things and we don't feel this importance in our lives and we think, oh, it's fine, I have kiwi saver. Atau ya Australian super. Or maybe Australian super. Atau saudara, saya nggak tahu lah, saudara punya properti berapa, mobil berapa, dan reksadana berapa, saham berapa, saya nggak ngerti. Or I don't know however much property or wealth or riches you have. Tapi sekali lagi kalau Allah anak itu waktu jadi manusia jalani hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya, lalu kemudian kita tidak. Sekali lagi ya, mungkin kita pikir kita ini dewa kali ya, udah setengah dewa. But again, if we look at Christ and how he relied on the Father and we see our lives, maybe we think of ourselves as gods. Ya sekali lagi saudara, waktu kita sekali lagi mempelajari satu doktrin yang sangat penting ini. And when we once again study this doctrine, bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya sepenuhnya Allah, dia bukan hanya Yahweh yang dicatat dalam perjanjian lama. How Christ isn't just fully God, Yahweh that's been written in the Old Testament. Tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia selama-lamanya. But he is also eternally fully human. Biarlah itu memberikan satu pencerahan kepada kita, apakah kita sudah hidup sepenuhnya manusia sebenarnya di hadapan Tuhan gitu. Let this give us a realization where we ask ourselves whether we're living as truly human in front of God. Apakah kita sudah berjumpa dengan Allah dalam Yesus Kristus secara pribadi? Whether we've already personally encountered God through Christ. Apakah kita sudah menjumpai sesama kita dan kita ready untuk give and forgive? Whether we've encountered and met with others and we're ready to give and forgive. Dan apakah kita itu menyadari, saya tahu Tuhan, saya terbatas. Itulah kenapa saya perlu Engkau every hour. And we realize that we're limited and we need God at every hour. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us all enter into a word of prayer. Father, here we are, Lord. We thank you for your word. We thank you for your truth that you have conveyed to us, Lord. Lord, as we come to your presence, Lord, we just ask you one thing.
that you might transform us day after day so that we can truly be human, Lord. We can truly be your image. We thank you for the incarnations of your Son in this world, Lord. We thank you for his ministry that shows us who God is and his ministry that redeems our soul, Lord. And we thank you for his life that has opened to us the understanding of what it means to be human, Lord. Lord, here we are with our pride, with our scars, with our weaknesses, with our sins, and we ask you that you might mercifully forgive us, Lord, and you might graciously give us a new heart within every soul so that we will not waste our life here on earth just for our own gain, just for our ambition, Lord. Lord, this world will pass away, but we long to be people who serve you in this age so that our life here on earth might be a life that is meaningful, might be a life that is abundant with your work and with your love. Thank you, Lord. Please hear our prayer. In the name of our precious Lord and Savior, we pray. Amen.